I'm alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 44 to your door. Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Faktor sumber daya alam diperluas cakupannya menjadi seluruh benda berwujud, baik langsung dari alam maupun tidak, yang digunakan oleh perusahaan yang kemudian disebut sebagai faktor fisik. Faktor produksi memerlukan sumber daya alam karena SDA merupakan salah satu komponen penting dalam proses produksi. SDA terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam terbatas. Sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti air, sinar matahari, dan lain-lain, sedangkan sumber daya alam terbatas meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, dan seterusnya. Bisnis juga membutuhkan sumber daya manusia SDM. Tanpa pengolahan dari manusia, SDA tidak dapat dipergunakan dengan baik. Di coffee shop biasanya ada seorang manajer. Manajer bertanggung jawab untuk mengelola operasional sehari-hari, mengatur staf, mengawasi inventaris. Tentu manajer harus mengenyam pendidikan dalam bidang manajemen, pemasaran. Dalam hal ini, manajer termasuk tenaga kerja terdidik. Tidak heran kalau di coffee shop terdapat satu atau dua barista, atau bahkan lebih. Seorang barista adalah seorang profesional di bidang minuman kopi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menciptakan dan menyajikan berbagai jenis minuman kopi. Tentu membutuhkan skill yang tidak mudah untuk profesi ini. Walaupun tidak membutuhkan pengalaman pendidikan, seorang barista wajib mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi seorang barista di sini adalah tenaga kerja terlatih. Siapa sih yang gak kenal kang parkir atau juru parkir? Kadang ketika datang dia tidak ada, tetapi saat mau pergi justru muncul tak terduga. Sebagai juru parkir pada umumnya tidak perlu latar pendidikan yang tinggi. Justru kebanyakan juru parkir hanya perlu hal-hal dasar tentang mengatur lalu lintas, atau bahkan tidak perlu. Tukang parkir dalam hal ini termasuk tenaga kerja tak terdidik atau tak terlatih. Modal adalah hal yang digunakan sebagai bekal untuk melakukan proses produksi. Modal lancar umumnya digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari dalam suatu perusahaan. Contoh modal lancar antara lain kas, rekening bank, persediaan, dan piutang usaha. Sementara itu, modal tetap adalah modal yang digunakan untuk membeli aset tetap yang digunakan untuk produksi jangka panjang. Contoh modal tetap antara lain bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan tanah. Kemudian berdasarkan bentuk, yaitu modal nyata dan modal abstrak. Modal nyata adalah modal yang terlihat secara fisik. Modal nyata ini biasanya berupa aset fisik yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya adalah tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan persediaan barang. Sementara itu, modal abstrak adalah modal yang tidak berupa fisik, tapi berkontribusi ketika melakukan proses produksi. Modal abstrak juga mencakup hak paten, merek dagang, lisensi, dan kekayaan intelektual lainnya. Terakhir, berdasarkan kepemilikan, yaitu modal perseorangan dan modal masyarakat. Modal perseorangan adalah modal yang berasal dari sektor privat atau individu. Sementara, modal masyarakat adalah modal yang digunakan untuk kepentingan orang banyak, seperti infrastruktur jalan, jembatan, dan lain-lainnya. Skill wirausaha. Faktor-faktor produksi di atas kemudian dikelola oleh orang yang memiliki kemampuan wirausaha supaya produksi bisa optimal dan maksimal. Faktor-faktor produksi diantaranya ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kemampuan wirausaha. Semuanya ini berkaitan, jadi nggak mungkin salah satu dari ini hilang. Contohnya ketika industri catering tadi. Sumber daya alam yang didapatkan dari alamnya adalah kacang-kacangan, umbi-umbian, lalu setelah umbi-umbian itu ada, tidak mungkin dapat langsung jadi makanan.
Kita juga membutuhkan sumber daya manusia dan modal untuk alat yang mengerjakan makanan tersebut. Setelah jadi masakannya, tanpa kemampuan wirausaha, hasilnya akan nol, karena proses produksi tadi nggak akan maksimal. Makanya 4 faktor produksi ini saling berkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain. Soal nomor 1. Tenaga kerja dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Di bawah ini, mana yang termasuk tenaga kerja terlatih? A. Dokter dan pilot. B. Apoteker dan barista. C. Insinyur dan desainer. D. Guru dan asisten rumah tangga. Jawaban yang benar adalah B. Apoteker dan barista. Modal adalah hal yang digunakan sebagai bekal untuk melakukan proses produksi. Modal dibagi berdasarkan berikut kecuali A. Sifatnya dan bentuknya. B. Kepemilikan dan sifatnya. C. Kelancaran dan kepemilikan. D. Sifatnya dan kepemilikannya. Jawaban yang benar adalah C. Kelancaran dan kepemilikan. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan faktor produksi? A. Faktor produksi merujuk kepada sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. B. Faktor produksi merujuk kepada harga barang dan jasa. C. Faktor produksi merujuk kepada permintaan dan penawaran pasar. D. Faktor produksi merujuk kepada kebijakan moneter dan fiskal. Jawaban yang benar adalah A. Faktor produksi merujuk kepada sumber daya yang digunakan dalam proses produksi.